Selama 3 tahun di SMP, persahabatan kami selalu dikenal sebagai kelompok paling heboh, berisik, dan paling tidak bisa dipisahkan. Terdapat 8 orang, yaitu Sally, Diva, Cinta, Ica, Naya, Manda, Rara, dan Alisa. 8 nama yang selalu terdengar bersamaan, seperti rangkaian kata yang tidak lengkap kalau salah satu hilang. Kami tumbuh bersama di sekolah itu, dari duduk di bangku kelas 7 yang masih malu-malu, sampai kelas 9 yang sudah seperti menguasai seluruh gedung sekolah. Kami punya candaan sendiri, tempat nongkrong sendiri, bahkan lagu favorit selalu kami nyanyikan setiap pulang sekolah. Rasanya dulu kami percaya, apapun yang terjadi, 8 akan selalu menjadi angka kami. Hari kelulusan SMP datang dengan suasana yang lebih haru daripada yang kami pernah bayangkan. Semua siswa memakai seragam putih biru, aula sekolah penuh tawa, pelukan, dan kamera yang tidak pernah berhenti memotret. Kami berdelapan awalnya sudah berencana foto bareng paling banyak hari itu. Tapi sejak pagi, Alisa tampak berbeda. Dia berjalan lebih cepat, jarang bicara, dan sengaja menghindari pandangan kami. Seolah ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara kami. Ternyata ada masalah yang cukup besar untuk membuat semua suasana berubah. Masalah yang cukup menyakitkan hingga membuat kami yang selama ini selalu di sisinya merasa dikhianati. Kami tidak perlu menyebutkan apa yang terjadi. Cukup tahu bahwa itu membuat hati kami retak pada hari yang seharusnya sangat bahagia. Semua terdiam, tak percaya seseorang yang dulu kami panggil sahabat bisa melakukan hal seperti itu. Ica berkali-kali berkata, kenapa dia bisa seperti itu? Sally yang selalu paling cerewet bahkan tidak bisa menemukan satu kata pun untuk mengurangi rasa bingung. Kami menjauh dari Alisa, kita menyadari bahwa hubungan kami telah berubah selamanya. Setelah selesai acara, kami bertujuh berkumpul di bangku dekat taman sekolah. Tempat itu dulu selalu menjadi tempat bercanda, tempat makan es krim bareng, tempat kami berjanji tidak akan berpisah. Namun, sore itu, tempat itu terasa asing. Kami duduk melingkar, tapi terlihat jelas ada satu ruang kosong di antara kami. Ruang yang dulu selalu diisi oleh Alisa dengan tawanya, candanya, dan kehadirannya. Habis ini, kita SMA, bisik Manda pelan. Tanpa dia, jawab Ica dengan suara lelah. Tidak ada yang menyahut. Kami semua tahu bahwa satu bab kehidupan kami sudah ditutup, bukan dengan manis, tapi dengan rasa kecewa yang tidak pernah kami rencanakan. Tapi justru di momen itu, kami merasakan kekuatan yang berbeda. Kami 7 orang ini ternyata masih saling membutuhkan. Rara meraih tangan kami satu persatu. Kita tetap bareng ya, meski cuma 7. Dan disitulah kami mengangguk, tanpa suara, tapi penuh arti. Hingga suatu Sabtu sore, kami memutuskan bertemu di sebuah coffee shop kecil di dekat pusat kota. Tempatnya hangat, dengan lampu kuning yang lembut dan aroma kopi yang langsung membuat nyaman. Sally datang paling dulu, lalu Rara muncul dengan kehebohannya. Diva dan Cinta datang sambil bergurau entah membahas apa. Ica datang langsung mengeluh soal guru matematika barunya yang terlalu disiplin. Naya dan Manda mulai masuk terakhir dengan membawa cemilan untuk dibagi ke kita semua. Begitu kami duduk melingkar, rasanya seperti pulang. Tawa kami memenuhi coffee shop itu. Kita saling bertukar cerita, drama kelas baru, teman-teman baru yang menyenangkan atau yang menyebalkan, tugas yang menumpuk, guru yang lucu, hingga cerita cinta kecil-kecilan yang membuat semuanya heboh. Kami mulai membicarakan hal-hal yang lebih dalam. Bukan hanya soal sekolah baru, tapi juga perasaan yang selama ini tidak pernah diucapkan. Kalian ngerasa nggak
kata Rara tiba-tiba. Waktu masuk SMA, aku takut banget kehilangan kalian. Kami semua menoleh, tidak menyangka kalimat itu keluar dari Rara yang biasanya paling tegas dan ceria. Aku juga, sahut Cinta. Kayaknya semua orang sibuk adaptasi, cari teman baru, sibuk sama teman baru. Aku kira kita bakal renggang, kata Cinta. Naya menunduk sambil bermain ponsel dan berkata, aku sempat mikir kita bakal bubar. Diva menghela napas pelan, tapi ternyata justru kita makin sering cerita, makin sering nyari waktu buat ketemu. Sally tersenyum kecil, karena kita sudah pernah rusak, kita tahu rasanya kehilangan seorang teman, makanya sekarang kita nggak mau kehilangan lagi. Lalu obrolan berlanjut ke kenangan masa SMP, guru yang galak tapi lucu, jam pelajaran yang selalu kami tunggu-tunggu, lalu momen kami dihukum satu kelas karena tidak mengerjakan tugas. Tapi pada akhirnya topik itu muncul juga. Ada yang kepikiran sama Alisa? Tanya Manda pelan. Sally menghela napas. Kepikiran sih, cuman aku belum siap ketemu. Kejadian kemarin itu bikin aku hilang respect. Kami semua terdiam sejenak. Bukan marah yang terasa, lebih seperti luka kecil yang belum sembuh. Bukan juga benci, hanya kecewa yang masih menetap. Rara berbicara. Menurut kalian dia nyesel nggak? Pasti ada bagian yang nyesel, jawab Ica. Kopi kami mulai mendingin, tapi pembicaraan justru semakin hangat. Kami sepakat satu hal, persahabatan kami tetap berjalan meski tanpa satu orang. Bukan karena ingin menghapusnya, tapi karena hidup terus bergerak, dan kami memilih berjalan bersama dulu untuk sementara waktu. Sebelum pulang, kami foto bersama di depan coffee shop. Tanpa pose berlebihan, hanya senyum sederhana, tapi untuk kami bertujuh itu cukup. Karena itu yang sebenarnya penting, bukan jumlahnya, tapi siapa yang masih bisa bertahan, siapa yang masih bisa duduk di meja yang sama, berbagi tawa yang sama, dan menjaga rasa yang sama. Di coffee shop kecil itu, sambil memegang segelas kopi yang mulai mendingin, kami sadar bahwa kehilangan satu orang tidak menghancurkan kami. Justru membuat kami lebih kuat, lebih dekat, lebih menghargai satu sama lain. Kami pernah 8, sekarang kami 7. Dan ternyata 7 itu cukup. Cukup untuk membuat tempat sekecil kafe terasa seperti rumah kedua. Kami pulang malam itu dengan hati hangat, membawa rasa syukur karena persahabatan yang tersisa justru makin kokoh. Dan begitulah, kami terus melangkah, tumbuh, dan hidup dengan 7 yang bertahan.